صل وسلم وبارك على سلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza'a fi uyunihim wa ja'alna ujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin yang selalu kita cintai, kita muliakan, para habaib keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wabil khusus yang hadir bersama kita daripada pengasuh Majelis Ta'lim An-Nur Banda Aceh, guru kita bersama yang selalu kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan istiqomah di jalan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhina fillah Al-Habib Abdul Harith bin Saleh Al-Idrus, juga kepada tuan rumah yang menjadi wasilah kita untuk bersilaturahmi pada malam hari ini, Al-Habib Muhammad Jamalul Lail. Insyaallah selalu beliau diberikan kemudahan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Al-Habib Muhammad Al-Gadri, kita doakan beliau selalu diberikan istiqomah, diberikan keteguhan di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para habaib-habaib yang tidak bisa al-faqir sebutkan satu persatu nama-nama beliau tanpa mengurangi daripada ta'zim al-faqir kepada beliau semuanya. Kemudian ikut hadir bersama kita alhamdulillah tuan-tuan guru, para ulama yang saya kenal di sini dari Pidi, yaitu Tengku Romli. Kemudian dari Banda Aceh, yaitu Tengku ataupun Abu Muda.
dan tengku-tengku yang lain. Insya Allah dengan kebersamaan mereka pada malam hari ini menambahkan keberkahan yang Allah turunkan untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para tetamu, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus tanpa pernah bosan memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan. Dikhususkan pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmat, dengan berkat taufik hidayah serta inayah perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di dalam satu majelis yang mana di majelis ini kita diajarkan untuk mengukuhkan, menguatkan daripada keyakinan di dalam hati kita bahwasanya kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di saat kita dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis ini kita diajarkan oleh para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kebahagiaan sesungguhnya adalah di saat kita mampu untuk kenal, untuk dekat dan mempunyai ikatan yang kuat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahibul haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang malam hari ini kita peringati haulnya. Beliau mengatakan bahwasanya idza qawiyat rabitatul abdi billah wa bi rabbih wa bi habibihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ida sa'adatan abadiyah wa nala wa adraka jami'a matalibi. Beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, di saat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki ikatan hati yang kuat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, memiliki ikatan hati yang kuat kepada kekasihnya Allah yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'ida sa'adatan abadiyah, maka hamba tersebut akan mendapatkan kejayaan, akan mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya abadi, baik kebahagiaan di dunia ataupun kelak kebahagiaan di akhirat. Maka alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini telah mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita kembali bisa mengokohkan keyakinan di dalam hati bahwasanya ya Rasulullah ahlan bika inna bika nas'ad, bahwasanya di dalam majlis ini kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat hanyalah dengan kita ada hubungan kuat dengan Allah dan hubungan kuat ikatan hati dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna bika nas'ad, inilah keyakinan yang harus selalu kita tanamkan. Sesungguhnya kami, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bika, hanya denganmu wahai Rasulullah, nas'ad, kami akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat insyaallah. Hati-hati kita dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada Nabi Muhammad. Hati-hati kita dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Contoh sangat banyak ketika mereka para aulia, para sholihin memiliki ikatan kuat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya mereka dapatkan. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mendapatkan apa yang beliau dapatkan
mendapatkan daripada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dapatkan hal tersebut karena kecintaan beliau yang sangat mendalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Abbas yang barusan wafat, beliau juga memiliki kehidupan ataupun ikatan yang sangat kuat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada akhir hayat beliau pun ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Beliau wafat disambut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau disambut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di dalam hati beliau terdapat kecintaan yang sangat mendalam, kerinduan yang sangat mendalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati beliau berkata seperti perkataan yang telah dikatakan oleh para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka telah mendapati bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka semua sahabat mengatakan wa syauqah ila Rasulillah, wa syauqah ila Rasulillah. Semua sahabat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mereka mengatakan, oh alangkah rindunya hati ini untuk berjumpa bertemu kembali dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra ketika mendapatkan kabar dari ayahanda beliau yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sedang sakit di dalam sakaratul mautnya, maka Sayyidah Fatimah Az-Zahra dipanggil oleh Nabi Muhammad untuk mendekatkan telinga beliau ke dalam ke mulut daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad pun berbisik ke telinga Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemudian Fatimah Az-Zahra pun menangis, meneteskan air mata. Kemudian kembali Nabi Muhammad memanggil Fatimah Az-Zahra, kemudian membisikkan untuk yang kedua kalinya, dan bisikan yang kedua ini Fatimah Az-Zahra pun tersenyum. Maka Sayyidah Aisyah, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melihat daripada kejadian yang sangat aneh ini, ada orang yang tadinya menangis lalu tiba-tiba dia tersenyum. Dia bertanya-tanya apa kabar yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dia pun bertanya kepada Fatimah Az-Zahra, wahai Fatimah, saya ingin bertanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin wafat. Maka Fatimah Az-Zahra sedikit pun tidak ingin membeberkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakamkan, maka sekali lagi Sayyidah Fatimah Az-Zahra ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai Fatimah, sekali lagi aku ingin bertanya kepadamu, apa gerangan yang membuat engkau menangis tiba-tiba engkau tersenyum? Maka dikatakan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, adapun bisikan yang pertama, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepadaku bahwasanya beliau akan segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena aku mendapatkan kabar ini dari baginda Nabi Muhammad, maka aku pun tidak tahan untuk meneteskan air mataku. Lalu adapun bisikan yang kedua yang membuat aku tersenyum, karena ayahandaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepadaku bahwasanya aku Fatimah Az-Zahra adalah orang daripada Ahlul Bait yang pertama kali akan menyusul daripada wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tersenyum, karena buat apa aku hidup jika di dalam hidup aku tidak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah keadaan orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka tidak akan merasa tenang, hati mereka tidak akan merasa bahagia kecuali di saat hati mereka di situ terdapat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin muslimin rahimani wa
wa rahimakumullah, di saat kita berada di dalam majelis-majelis seperti ini majelis mempunyai daripada efek yang sangat bagus untuk diri dan hati kita. Apa fungsinya? Apa faedahnya? Yaitu kembali kita diperkuat keyakinan kita bahwasanya inna bika nas'ad, sesungguhnya kami wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bika nas'ad, hanya denganmu wahai Rasulullah kami akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hadirin muslimin rahimani wa rahimakumullah, coba kita bayangkan ketika Madinah Al-Munawwarah yang sebelum ditinggali oleh Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi Muhammad berdomisili di kota Madinah, maka di kalangan Arab kota Madinah itu dikenal sebagai kota Yathrib. Yathrib yang artinya kota yang membawa kesialan. Orang tidak betah untuk tinggal di kota Madinah karena cuaca ataupun keadaan suhu kota Madinah sangatlah ekstrim. Akan tetapi begitu pindah Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka Yathrib pun berubah keadaannya. Dari kota Yathrib berubah menjadi kota Madinah, kemudian mendapatkan gelar Madinah Al-Munawwarah, Madinah satu kota yang mendapatkan cahaya, yaitu cahaya Rasulullah SAW. Min Makkah Habibi Nuruh Sata al-Madinah. Di dalam qasidah disebutkan min Makkah, dari kota Makkah, Habibi Nuruh, yang mana berjalan cahaya Rasulullah SAW, yang mana berkat cahaya tersebut Sata al-Madinah, kota Madinah pun menjadi kota yang bercahaya dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Kota tempat yang mana itu adalah benda mati ketika ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW menjadi kota yang munawwarah. Coba bayangkan jikalau hati kita di situ terdapat Nabi Muhammad SAW, bukankah hati kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala? Coba bayangkan jikalau mata kita ada Nabi Muhammad SAW, tentunya mata kita akan mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan jikalau telinga kita, seluruh anggota tubuh kita, bahkan seluruh sekujur tubuh kita terdapat kecintaan, kerinduan yang mendalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka sungguh dan sungguh itu akan menyebabkan kita akan mendapatkan cahaya dari Allah, mendapatkan cahaya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Huwan nuru yahdil hadirina biyahu. Apa fungsi ketika hati kita bercahaya dengan cahaya Nabi? Apa fungsi mata kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita mendapatkan cahaya Allah yang berwujud di dalam Nabi Muhammad SAW? Apa fungsinya? Huwan nur. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib beliau mengatakan huwan nur. Beliau Nabi Muhammad adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yahdil hairina Diauhu, yang berkat dengan adanya cahaya Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang kebingungan, orang-orang yang tersesat dengan adanya cahaya dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan hadirin, saat ini di waktu yang sama, di hari yang sama, di malam yang sama, banyak orang yang di luar sana, baik di Banda Aceh ataupun di luar Banda Aceh, yang majelisnya mereka, yang perkumpulannya mereka jauh dari nama Allah, jauh dari nama Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan mereka lalai dari Allah, lalai dari Nabi Muhammad SAW. Maka pada hakikatnya mereka berada di dalam kesesatan, mereka berada di dalam kebingungan. Mereka tidak mempunyai figur yang patut untuk dicontoh, yang menuntun mereka untuk menjalani jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah antum semua, saya, antum semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui Nabi Muhammad kita mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Melalui Nabi Muhammad kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui Nabi Muhammad maka kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ini semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwan nuru yahdil hairina diyahu wa bil hasyri dzillul mursalina liwa'u. Dikatakan oleh Habib Ali
bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, ialah wali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah satu sosok cahaya yang sangat luar biasa, yang dengan berkat cahaya tersebut orang-orang yang tersesat akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ketika di situ ada cahaya Nabi Muhammad, maka hati itu akan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertanam, tidak tersimpan di dalam hati ini kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mata penglihatan kita mendapatkan cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hadirin, beruntung mata yang di situ ada cahaya Nabi, mata yang di situ ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mata tersebut tidak akan tertuju kepada sesuatu yang diharamkan, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tubuh kita ketika di situ terdapat cahaya Allah yang ada di dalam sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tubuh kita akan menjadi tubuh yang selalu berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah dan jalan yang diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengarkan ini, kalau kita meyakini ini, maka kita tidak bakal heran kenapa mereka para aulia, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atos, dan semua daripada aulia dan sholihin, kita tidak heran mengapa alangkah nikmatnya hidup mereka di dunia. Mereka mampu untuk menggunakan usia umur mereka untuk Allah dan Nabi Muhammad SAW. Alangkah mudahnya mereka untuk berbuat kebaikan, yang di saat bersamaan kita sangat sulit untuk melangkah ke dalam kebaikan. Apa bedanya antara kita sama mereka? Bedanya di dalam hati kita. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad belum sekuat dengan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam hati-hati mereka. Maka insya Allah dengan keberkahan majelis yang kita hadiri pada malam hari ini, insya Allah rabitatuna, ikatan hati kita dengan Allah, ikatan hati kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi mereka orang-orang yang di alam dunia dia mendapatkan cahaya Allah, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika mereka berada di alam dunia, mereka selalu berada di jalan petunjuk Allah, di jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidaklah dia berbuat, tidaklah dia berucap kecuali perbuatan dan ucapan-ucapan yang baik. Maka ketika orang tersebut wafat, dia wafat dalam keadaan yang baik, dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang di dunia yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Kemudian di akhirat, apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Di hari ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan semua manusia dari kubur-kubur mereka, di mana mayoritas manusia berada di dalam kerugian, mayoritas manusia berada di dalam kesialan, maka la yukhzillahu an-nabiyya, Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut sedikit pun tidak akan menyia-nyiakan Nabi Muhammad, tidak akan menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu ma'ahu, dan Allah sedikit pun di padang mahsyar tidak akan menghinakan orang-orang yang beriman bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba hadirin antum dengarkan ayat ini. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina amanu ma'ahu.
alladzina amanu ma'ahu, orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad. Apakah mereka hanya khusus kalangan sahabat Rasulullah ataupun ahlul bait Rasulullah yang hidup bersama satu zaman dengan Nabi Muhammad? Jawabannya tidak. Akan tetapi ketika Allah mengatakan walladzina amanu ma'ahu, orang-orang yang beriman ma'ahu, harus ada kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, akan tetapi kehidupan kita tidak bersama Nabi, maka itu tidak akan kita dapatkan di padang mahsyar. Kita akan juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka jangan andalkan keimanan kita kepada Allah, jangan andalkan keimanan kita kepada baginda Nabi Muhammad, akan tetapi andalkanlah ma'ahu, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita beriman kepada Allah, setelah kita beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus ma'ahu, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan bahasa Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, inna bika nas'ad, hanya denganmu wahai Rasulullah kami berbahagia, ma'ahu di dunia, ma'ahu fil maut, ma'ahu fil barzah, ma'ahu fil akhirah. Itu maksud daripada ma'ahu. Bagaimana mewujudkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Habib Ali, adalah di saat hati ini memiliki kecintaan, kerinduan selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita pada malam hari ini, insya Allah hati-hati kita ditanamkan kecintaan, kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita patut untuk mendapatkan predikat alladzina amanu ma'ahu, orang-orang yang beriman bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna, mereka mengatakan kelak di padang mahsyar, Rabbana asmim lana nur, Rabbana asmim nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka, yaitu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, ada di sekujur tubuh mereka, meliputi cahaya Nabi Muhammad seluruh tubuh mereka, karena di dunia mereka selalu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun, mereka telah di akhirat mengatakan Rabbana asmin lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami. Orang-orang yang berdoa seperti itu, mereka sudah masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin coba bayangkan, mereka sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, masih meminta kepada Allah agar disempurnakan cahaya yang ada pada diri mereka dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu aneh, ada hamba Allah, aneh, ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup di alam dunia. Belum tentu dia masuk surga, akan tetapi dia tidak menginginkan, tidak mempunyai cita-cita untuk memiliki daripada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang sudah berada di surga Allah Subhanahu wa taala, yaqulun, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana asmit lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Allah, asmit lana, sempurnakanlah untuk kami nurana, cahaya Nabi Muhammad yang ada pada diri kami, waghfir lana, dan ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Maka insya Allah dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada diri kita, meskipun cahaya itu masih sangat sedikit, insya Allah cahaya itu dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus terpancar dari hati kita ke seluruh anggota tubuh kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah faedah daripada hadir majlis seperti ini. Sekali lagi, faedah kita duduk di dalam majlis seperti ini adalah di sini kita ingin mendapatkan, meraih dan menggapai cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bernama Mu'adz bin Jabal,
sahabat Rasulullah yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ke negeri Yaman. Lalu beliau diberikan pesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku Mu'adz, engkau akan pergi ke negeri Yaman, dan nanti ketika engkau kembali ke kota Madinah, engkau tidak akan bertemu lagi dengan saya, kecuali engkau akan berziarah ke makam daripada makam aku, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ketika kita seperti Mu'adz diutus oleh Allah oleh Nabi Muhammad untuk berdakwah, maka Nabi Muhammad berpesan kepada Mu'adz, wahai sahabatku Mu'adz, keluar engkau berdakwah, dan engkau ketika engkau kembali ke kota Madinah, engkau tidak akan mendapati diriku, kecuali engkau akan dapati aku sudah terkubur di dalam makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada Mu'adz, saya berpesan kepadamu wahai Mu'adz, ketika engkau datang ke makamku, ketika engkau berziarah ke makamku, maka saya sangat berharap agar keadaanmu ketika datang ke makamku berziarah itu sama seperti keadaanmu di saat aku masih hidup. Saat ini aku masih memandangmu, saat ini engkau masih memandangku, dan aku tahu keadaanmu. Engkau berada di dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah dan keadaan yang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka aku berharap keadaan seperti inilah engkau ketika berziarah, keadaan ini sama, tidak berubah sedikit pun. Maka hadirin muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang harus berada di dalam hati kita. Ketika kita berada di majlis Nabi Muhammad, ketika kita berada di majlis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya keadaan kita sangat luar biasa. Tentunya anggota tubuh kita luar biasa, mendapatkan cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat pesan Nabi Muhammad kepada sahabat Mu'adz, jikalau kita keluar dari majlis ini kembali ke majlis, entah itu besok malam atau bagaimana ke depannya, maka keadaan kita ketika datang ke majlis berikutnya sama seperti keadaan kita sekarang ini. Jangan berubah istiqomah kita di jalan yang diridhoi oleh Allah dan jalan diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah sedihnya Rasulullah ketika melihat kita duduk di majlis seperti ini, kita mendapatkan keadaan yang sangat luar biasa, akan tetapi di luar majlis kita mulai sibuk dengan kelalaian kita dari Allah, kelalaian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kembali ke majlis yang sama seperti ini di malam-malam berikutnya ataupun di hari-hari berikutnya, keadaan kita berbeda dengan keadaan pada saat ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita istiqomah, selalu memberikan kita kedudukan hati, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah setiap daripada kita yang hadir, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat yang paling kita harapkan dari Allah adalah tidaklah kita keluar dari majlis ini, melainkan semua kita mendapatkan ikatan hati dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap insyaallah hati kita penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap insyaallah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap ketika kita wafat seperti wafatnya mereka kaum sholihin yang mereka dirindukan oleh Allah dan dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap insyaallah selalu kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di padang mahsyar insyaallah kita termasuk daripada orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yauma la yukhzillahu nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu, di hari yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang
orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita berada di dalam golongan tersebut. Insya Allah kita berada di dalam kelompok tersebut. Kita selamat bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melewati jembatan Sirat, insya Allah kita berada di belakang shaf baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita lewat daripada jembatan Sirat, insya Allah kita semua akan menjadi tamu Rasulullah di Haud Al-Kautsar. Kita bakal meminum daripada minuman telaga Al-Kautsar langsung dari tangan baginda Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, la yalman syariba minha syarbah, barang siapa yang menunggu daripada telaga Al-Kautsar satu tegukan, la yalman ba'daha abadah, mustahil dia akan merasakan kehausan selama-lamanya. Maka insya Allah kita mendapatkan minuman dari tangan Rasulullah SAW. Kita mendapatkan minuman dari tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak diharamkan kita untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan puncaknya selalu kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua, mengumpulkan keluarga kita, mengumpulkan orang-orang yang kita cintai. Semua kita berharap insya Allah ma'an Nabi Muhammad fil jannah, ma'an Nabi Muhammad fil jannah, ma'an Nabi Muhammad fil jannah, insya Allah fil firdausil a'la, kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ilaik. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ilaik. Allahumma rzuqna hubbak, ya Allah berikanlah di dalam hati kami kecintaan kepadamu, wa hubba man ahabbaka, dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, wa hubba man yuqarribuna ilaik, dan kecintaan sesuatu yang mendekatkan kami kepada dirimu. Hati ini telah penuh dengan kecintaan terhadap dunia, hati ini telah penuh dengan kecintaan terhadap hawa nafsu, hati ini penuh dengan kecintaan terhadap kekayaan dan jabatan. Maka kami berharap darimu ya Allah, di dalam majlis Nabi Muhammad SAW, di majlis yang sama Engkau berikan kepada mereka kaum sholihin pemberian yang sangat luar biasa. Majlis yang sama mereka membaca maulid Nabi, mereka bersolawat kepada Nabi, mereka menanamkan kecintaan kepada Nabi. Majlis yang sama mereka mendapatkan kemuliaan dari Engkau ya Allah. Maka kami berharap kemuliaan yang Engkau dapatkan, yang Engkau berikan kepada mereka, Engkau berikan juga kepada kami pada malam hari ini ya Allah. Berikanlah kami cinta kepadamu, berikanlah kami ini cinta kepadamu, berikanlah kami ini kecintaan kepadamu. Hapuslah seluruh kecintaan kepada selain dirimu ya Allah. Wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ilaik. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ilaik. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ilaik. Allahumma ya Gharib, ya Gharib, kami dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Dekatkanlah hati kami dengan hati baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga di saat kami wafat kami bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Di saat kami wafat kami dijemput oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat kami wafat kami bisa mengecup daripada tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Di saat kami wafat kami bisa mendengar daripada talqin syahadatain yang ditalqinkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kami berharap ya Allah, hapuskanlah semua dosa yang ada pada diri kami. Dari dosa tersebut kami terhijab dari Engkau, dari dosa tersebut kami terhijab dari Nabi Muhammad SAW. Maka di majelis yang mulia ini yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya minimal orang yang hadir di majelis seperti ini dia akan mendapatkan husnul khotimah. Maka kami berharap insya Allah di hari ketika kami ditemui oleh ajal kami, maka pertemukanlah kami dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma la tahrim khaira ma indaka bi syarri ma indana fadlan ihsana ya Allah. Ketika Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bermunajat, ketika Engkau memberikan kesempatan kami untuk berdoa, doa yang kami ucapkan sangatlah luar biasa, harapan kami sangat luar biasa, yang pada hakikatnya kami tidak pantas untuk mendapatkan apa yang kami harapkan ya Allah. Akan tetapi Engkau adalah Zat yang Maha Dermawan, Engkau
Engkau zat yang maha mulia, la yukhayyibu raja, zat yang tidak mungkin untuk menyia-nyiakan harapan dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kami berharap dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kami pulangkan dari sini kecuali kami mendapatkan apa yang kami inginkan ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah, dengarkanlah hajat kami ya Allah, wujudkanlah kebutuhan kami ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, bersama Nabi Muhammad 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 ya Allah, di kubur kami bersama Nabi, di padang mahsyar kami bersama Nabi, di sirat kami bersama Nabi, di sirat kami bersama Nabi, di haudil kautsar kami bersama Nabi, di surga kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrim khaira ma indaka bi syarri ma indaka fadhur ihsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana وحضرت فيه